Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rihan Putra Budaya, umur saya 13 tahun. Kelas 8 SMP, sekolah di Muhammadiyah 3 Lampung. Saya seorang hemofilia yang terdeteksi dari usia 4 tahun. Hemofilia tidak jadi penghalang untuk kita maju. Jangan malu untuk menunjukkan siapa kita dan menganggap diri kita kurang, karena kita anak istimewa yang punya kelebihan. Siap buka diri, siap mengukir prestasi. Perkenalkan, nama saya Imam, umur saya 23 tahun, saya pengidap hemofili, diagnosa hemofili A. Saya pengidap hemofili itu dari umur 3 bulan. Saya tidak merasa tidak terbebani oleh hemofili ini, karena buat saya sih suatu pemicu buat Imam bisa ngebanggain orang tua, bisa membuktikan ke orang-orang untuk bahwa hemofili itu bisa menjalani hidup kayak seperti orang yang normal. Satu pesan buat Imam, teman-teman jangan merasa malu untuk bersosialisasi, berteman di lingkungan sekolah, rumah, tempat kerja. Kalau buat Imam sih, teman-teman harus saling mengingatkan, saling bantu di rumah sakit, buat ngedukasi bahwa yang udah besar gitu, umurnya 23 tahun atau yang lebih tua, sharing untuk ke adik-adik, edukasi yang baik, saling mengingatkan untuk latihan sendi, jangan malas berobat. Untuk orang tua, Imam bisa seperti ini karena dorongan orang tua yang selalu support Imam dimanapun. Halo, nama saya Ben Romoninca. Saya dari Manado, penderita hemofili A. Nah, saya buat share pengalaman tentang hemofili. Kalau nggak salah saya ketahuannya pas umur 6 bulan. Nah, itu saya lagi bercanda sama orang tua, sama papa, terus dicubit di pipi, tapi jadi biru. Terus udah ke dokter anak biasa dulu, baru disuruh cek darah ke lab. Nah, itu pas cek darah ke lab, terus pas dokter anak yang umum, dokter anak biasanya itu periksa, oh ini harus untuk informasi, saya juga dulu tinggalnya di Jakarta tapi sekarang udah di Manado. Nah, saya dulu tinggal di daerah Pamulang, ada dokter anak biasa, terus disuruh ke dokter anak yang lebih spesialisnya gitu di daerah Fatmawati, yaitu Prof. Muslihan. Nah, pas dikasih hasil labnya, ternyata saya penderita hemofili A. Nah, saya mau share sedikit selama masa kecil saya. Mohon maaf, saya sekarang umurnya 31 tahun dan sudah bekerja di salah satu bank BUMD di kota Manado. Nah, saya waktu masih kecil sih memang untuk aktivitasnya nggak sama kayak anak-anak yang lain, karena kan saya punya keterbatasan mengenai hemofilia ini. Jadi saya juga bermain yang tidak terlalu banyak fisiknya, atau bermain yang bisa menimbulkan cedera gitu. Nah, jadi tapi saya juga nggak menyendiri, saya tetap berbaur. Tapi mungkin dari orang tua juga udah dijelaskan ke guru-guru, terus teman-teman sekelas saya, teman sekolah saya juga udah pada tahu kalau saya penderita hemofilia. Nah, tapi mereka juga kadang-kadang nganggap saya kayak orang biasa, karena secara fisik kan kita nggak kelihatan kalau hemofilia kan. Jadi saya tetap diajak main gitu, tapi saya juga suka mikir kalau kadang-kadang lupa sih, karena kan namanya anak-anak. Jadi tetap ada permainan yang beradu fisik gitu. Tapi kalau udah capek, kalau udah misalnya udah sedikit
kebentur, kepentok gitu. Jadi saya tahu batasannya, saya harus berhenti dulu sedikit atau pokoknya nggak main yang terlalu fisik lagi. Nah, pas saya SD-nya di Jakarta, terus pas SMP, SMA sampai kuliahnya di Manado. Nah, kalau di Manado sama perlakuannya kayak di Jakarta. Jadi pertama pas saya masuk, saya dibilangin ke wali kelas saya dulu bahwa saya penderita hemofilia. Nah, terus dari wali kelasnya itu bilang ke teman-teman saya, ke teman sekelas bahwa kalau bermain sama Bendro itu nggak boleh yang pukul-pukulan, nggak boleh, pokoknya yang beradu fisik gitu. Tapi mereka juga menerima aja, nggak pernah saya dibully atau saya dijauhin bahwa nggak usah main sama Bendro atau apa, nggak. Jadi tetap mereka kayak anggap saya itu kayak orang-orang biasa aja, karena memang secara fisik kan kita nggak kelihatan kalau kita punya penyakit kan. Jadi saya bergaul biasa, saya main biasa. Nah, terus udah di kuliah juga gitu. Nah, makin besar kan kita udah tahu batasannya kan. Jadi saya juga milih-milih untuk olahraga, kemungkinan hanya olahraga yang berenang atau main catur, atau saya sempat juga belajar bridge. Jadi olahraga yang lebih mengandalkan otak atau fisik, tapi fisik yang tidak berbenturan dengan orang lain gitu. Nah, pas saya kan sudah bekerja, jadi selesai sekolah, kuliah, bekerja. Nah, di kantor juga saya juga kasih tahu dulu kelemahan saya apa. Jadi saya punya penyakit begini begitu. Jadi mereka juga sih terima-terima aja. Jadi nggak ada batasan, oh saya nggak boleh kerja di sini karena saya hemofilia, enggak. Soalnya hemofilia itu kan kita hanya punya keterbatasan untuk dalam bergerak, maksudnya bukan keterbatasan sih, selama tidak ada benturan kan kita tetap kayak orang normal. Jadi tetap fisik kita bisa digunakan untuk apa, tapi memang ada batasan, jangan terlalu capek atau jangan kepentok itu sih. Nah, sampai saat ini ya dalam pekerjaan juga saya nggak terlalu mengganggu. Nah, tapi memang kita harus rutin untuk maintenance itunya dengan obatnya kita ya, kayak suntikan kayak oktanat, kuate dan lain-lain begitu. Jadi untuk menghindar, jadi saya juga rajin maintenance-nya itu. Jadi seminggu sekitar 2 kali itu saya bisa suntik gitu, ataupun kalau ada kejadian saya juga tambah lagi di luar dari maintenance itu. Nah, ya memang saya belum berkeluarga sih saat ini, tapi untuk bergaul dengan teman-teman itu saya juga bilang, teman-teman dekat atau apa, kalau saya ada emosi, tapi mereka terima-terima juga sih. Maksudnya mereka nggak oh kamu begini saya nggak mau berteman sama kamu, nggak sih, nggak ada. Semua itu bisa lah, kita bisa jadi kayak orang biasa yang nggak ada hemofilia atau gimana begitu sih, kalau sedikit pengalaman dari saya.